Hai Anti Angkat. Oke, hari ini kita ngevlognya agak berbeda. Hari ini kita lewat Zoom, kita lagi Zoom call sama Anti Vita. Nih yang di sebelah Mami. Halo. Anti Vita lagi ada di mana, Munel? Di mana yo kalau tandanya kayak gini? Ayo, di mana? Di mana, Con? Korea. Iya. Iya. Betul. Waktu itu kita pernah ketemu Anti Vita berapa tahun yang lalu ya, Fit ya? Mungkin 2 tahunan ya? Pas tahun yang lalu lupa deh. Iya. Ketemu waktu kita lagi ke Korea ya, Munel ya. Jadi Anti Vita tuh temennya Uncle Rufus. Nah, jadi Betul. Uncle Rufus, kita waktu ke Korea, kita jalan-jalan ditemenin juga sama Anti Vita. Nah, sekarang kalian kenapa sih pada makanin jelly kayak begini? Gini, main aja deh jelly. Anti Vita itu ada di Korea, tinggal di Korea ya, Fit ya? Betul, di Seoul. Udah berapa lama Fit tinggal di Korea? Udah 5 tahun. Udah 5 tahun loh, Munel. Seumur Munel dari bayi sampai sekarang tinggalnya di Korea. Tuh udah lama banget kan, Anti Vita tinggal di Korea. Iya. Hari ini kita penasaran sama keadaan yang memang lagi melanda dunia, pandemi yang lagi melanda dunia, COVID-19. Nah, tapi kenapa sih kok Mami nge-zoom call-nya sama Anti Vita yang di Korea? Karena satu, Korea itu keren banget, penanganan akan COVID-19 itu keren. Setuju. Itu Setuju. best ya di dunia itu. Terus yang kedua, Mami kenal sama Anti Vita, jadi nggak mungkin dong kita tiba-tiba ngobrol sama opa-opa pakai bahasa Korea kan? Maunya ya. Ada Jo di depan tuh lagi suka Upajo. ya kan? Terus yang ketiga juga, Mami ngikutin Instagramnya Anti Vita yang ngebahas story-story soal COVID-19. Itu cukup lama, itu kalau nggak salah mulai dari awal Februari udah ngikutin terus, awal apa pertengahan Februari itu udah ngikutin terus. Jadi sampai sekarang tuh aku pembaca penyimak setianya Miss. Thank you. Dokter Vita Corona sekarang sebutannya ya. Ya jadi anak-anak biarin aja Fit, mereka begitu, kita ngobrol aja. Oh, biarin aja ya. Oke. Oke, tapi sebelum kita ke pertanyaan yang serius, Mami Muna pinter dong. Mami, Muna pengen nanya nih sebenarnya kan. Coba. Anti Vita, dari udah sebulanan ya Muna libur ya? Nah tanya dong yang di Korea gimana? Di Korea juga libur. Nah, kalau di Korea itu pas pertama kali Korea kena corona, di Korea itu semua muridnya pas lagi liburan musim dingin. Oh. Jadi mereka memang pas lagi liburan adanya di rumah. Nah, tapi kan pas liburan musim dingin udah selesai, nah pemerintahnya bilang, wah ini anak-anak harus gimana nih? Nah, akhirnya mereka putusin untuk mundur Nah, mereka mundur tuh sampai beberapa. Mundur apanya? Kenapa ketawa-tawa sekalian? Ya, libur musim dingin. Libur musim dingin tuh biasanya jadi berapa lama? anak-anaknya biasanya sebulanan. Oh, lama. Iya, jadi mereka ada summer holiday, ada summer holiday sama winter holiday kan. Nah, terus abis itu pemerintahnya bingung nih pas saat udah mau mulai masuk. Jadi mereka akhirnya mutusin untuk mundur tanggal masuknya, gitu. Nah dia udah dia undur tanggal masuknya mungkin udah sampai 3 kali. Jadi diundur sampai akhirnya pemerintahnya mutusin, ya udah deh daripada membahayakan, jadi semuanya sekarang sekolahnya online. Gitu. Oh, berarti Zoom juga, pakai Zoom atau aplikasi apa? Kalau untuk aplikasinya tergantung sekolah masing-masing, jadi mereka bebas mau pakai aplikasi apapun. Berarti kalau di situ mereka kayak ada TV yang nayangin edukasi gitu ya, edukasi buat anak-anak sekolahnya. Iya betul. Berarti kayak yang kita ngelakuin ya, TVRI itu. Iya, aku kemarin lihat bener di TVRI, aku ada ngepost soal itu. Kayaknya dia juga udah mulai ikutin mirip-mirip deh aku liatnya. Balik lagi ke anaknya, kalau pakai call kan gurunya bisa lihat kalau pakai video call. Iya. Anaknya lagi ngapain nih. Tapi kalau misalnya pakai TV, berarti mamanya di rumah yang harus pastiin anaknya nonton. Bener, asli mama di Indo tuh udah pada stres karena nambah kerjaan buat ngajarin anak-anak.
Bu Vita, sekarang anak-anak di Korea masih libur gak? Mereka udah sekolah, tapi sekolahnya lewat rumah, online. Jadi mereka tetap belajar setiap hari. Oh, tapi nggak ada yang ke sekolah secara nggak ada. Sekolahnya nggak ada? Sekolah fisik nggak ada. Nggak ada ya? Sekolah cuman gurunya, jadi kelas. Jadi kelas gurunya sendiri di depan, tempat muridnya kosong semua, pakai online doang. Kuliah juga kayak gitu? Kuliah, iya, banyak yang udah kayak gitu juga. Oh, berarti semua kayak begitu ya? Tapi kalau misalnya kita mau tanya, kalau sekarang kan di Indo tuh angkanya masih belum terlalu banyak dibandingkan sama negara yang lain, baru sekitar 4.000-an. Tadi Muna udah bilang. Ya udah, Muna di situ deh. Nih, Mami biar fokus pertanyaannya sama Aunty Vita. Muna terserah mau ngapain. Oke, Fit, kita udah ngobrol berdua aja deh, ribet sama mereka. Jadi kan kalau misalnya sekarang di Indo tuh masih 4.000-an, terus kayak semua belum bener-bener totally libur, masih banyak yang buka, nggak ada lockdown juga, pengecekan juga sebaca dan sepengetahuan aku juga nggak terlalu banyak tesnya. Nah kalau sekarang di Korea tuh kayak apa? Kan Korea tuh tadinya top 10 ya? Sempet top 5 nggak sih Korea tuh awalnya? Dia nomor 2 tadinya setelah China. Tadinya nomor 2 ya? Terus sekarang kan udah nomor ke berapa tuh? 22. Nah, udah ke 22. Berarti kan dia udah bagus banget dong menekan si pertumbuhan per harinya itu kan udah berkurang banget. Sebenarnya keadaan saat ini di Korea tuh orang-orang tuh udah kayak apa sih? Maksudnya tetap masih pada parno atau gimana? Nah, kalau untuk pemerintahnya sendiri, pemerintah selalu masih bilangin, ayo semuanya di rumah, jangan keluar, gitu pemerintahnya ya. Tapi pemerintah itu memang dari awal nggak pernah yang namanya lockdown, itu nggak pernah. Dan mereka juga nggak pernah yang namanya bilang, ayo work from home semuanya, itu juga nggak pernah. Jadi mereka tuh ibaratnya nggak mematikan ekonomi gitu. Jadi mereka tetap bekerja, tapi somehow orang-orangnya itu semua pada tahu diri gitu, karena mereka percaya harus jaga diri. Jadi pertama mereka tuh personal hygiene-nya oke. Seperti cuci tangan, hand sanitizer. Nah terus untuk yang keduanya yang paling oke banget, mereka tuh pakai masker kemanapun, dimanapun, setiap hari. Itu nggak usah dihimbau? Jadi, dihimbau pasti ada himbauan, tapi pemerintah nggak usah susah-susah menghimbau, mereka semua udah tahu gitu. Tapi mereka pakai masker memang apa? Masker surgical atau masker kain? Kebanyakan yang KF94 itu setara mirip sama N95, di bawahnya dikit deh. Oh, berarti lebih bagus daripada yang surgical biasa. Terus? Nah, di Korea itu untungnya sebelum terjadi corona ini, mereka tuh udah ada yang namanya kultur memakai masker. Oh. Jadi kalau misalkan kita nonton drama atau TV realita Korea, umum banget ngeliat orang pakai masker. Itu pertama karena mereka memang di Korea ada yang namanya yellow dust, polusi debu kuning. Jadi walaupun di hari-hari biasa mereka suka pakai kalau lagi yellow dust-nya lagi jelek gitu. Jadi nggak kaget ya? Iya betul, nggak kaget, dan di rumah-rumah juga berarti udah banyak yang punya. Gitu. Sebenarnya kalau sebelum terjadi corona, harga maskernya itu bisa sekitar antara Rp13.000 sampai misalkan Rp30.000, tergantung ya. 13 sampai 30.000 satunya. Nah, tapi semenjak kejadian kayak begini, harganya bisa jadi 40.000, 50.000, bahkan bisa lebih mahal lagi gitu. Berarti sama ya kayak di Indo, ada kenaikan harga barang-barang yang dicari lah ibaratnya. Pasti ada. Tapi nggak lebay. Agak lebay juga, cuma di Korea kan memang istilahnya manufaktur masker banyak ya. Jadi walaupun sulit pun tetap ada aja gitu. Cuma tapi memang agak mahal gitu. Nah tapi pemerintahnya juga bagus. Jadi pemerintah Korea sekitar mungkin dari sebulanan yang lalu, mereka melarang manufaktur pabrik Korea untuk ekspor barangnya mereka. Biar di dalam negerinya cukup dulu. Betul.
Jadi mereka cuma boleh, tadinya kan mereka bebas tuh mau ekspor berapapun. Nah saat peraturan ini keluar, mereka cuma boleh ekspor 10% doang dari hasil mereka produksi. Nah terus seperti sekarang nih, kita nggak boleh yang namanya kirim masker keluar. Oh, ditikiin gitu nggak boleh? Maksudnya dicek semuanya. Oh, nggak boleh. Dicek semuanya. Terus misalkan aku misalnya nih aku mau pulang ke Indonesia ya, aku mau bawa masker nih, itu pun nggak boleh banyak-banyak. Seperti contohnya cukup untuk aku beberapa hari aja boleh bawa. Sisanya nggak boleh lewat. Berarti nggak bisa just dong ya? Nggak bisa, makanya nggak ada juga kan. Maksudnya kalau yang beneran dari Korea, kalau yang kain-kain nggak jelas masih bodo amat boleh. Tapi kalau misalnya yang benar-benar bagus punya yang KF94, yang surgical mask itu nggak boleh semuanya. Gitu. Nah terus satu lagi yang paling bagus di Korea, jadi ketika semuanya masker limited ya, selain dia stopin ekspor, dia juga bikin sistem. Jadi sistemnya itu setiap orang boleh beli masker 2 biji seminggu sekali doang. Bener-bener dibatasin. Caranya gimana? Caranya mereka cek pakai KTP. Tanggal lahir ya, kalau nggak salah kemarin betul. Ganjil genap aku sempat baca tuh. Betul. Jadi contohnya nih ya, hari Senin sampai hari Jumat. Jadi Senin ke Jumat. Jadi kalau Senin itu yang tahun lahirnya, angka terakhirnya 1 sama 6. Sampai segitunya ya? Kalau Selasa 2 sama 7, jadi satu. Jadi Senin sampai Jumat nih misalkan ya, Senin sampai Jumat. Jadi angka tahun lahirnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngerti nggak? Iya. Nanti di hari Minggu bebas, yang belum beli boleh beli gitu. Tapi dibatasin, satu orang cuma boleh 2. Pokoknya satu orang cuma boleh 2 masker. Jadi kan secukupnya aja gitu. Yang penting semua dapat. Nah terus hebatnya lagi, maskernya ini semua didistribusiin ke toko kayak apotek, dari yang gede sampai yang kecil. Jadi semuanya kalau yang mau beli tuh gampang nyarinya. Bahkan mereka sampai itu juga ada. Kalau 7-Eleven nggak ada, adanya di apotek doang. Apotek. Nah terus mereka sampai ada aplikasinya yang ngasih tahu apotek ini sisanya tinggal 2, apotek ini sisanya tinggal 5. Jadi kita nggak perlu tuh nyamperin semua apotek gitu. Stoknya live juga dong ya? Stoknya live dan mereka bisa kasih tahu. Jadi kan apoteknya nggak setiap saat jam 9 semua ada. Mereka kan diantarinnya beda-beda ya. Jadi misalnya apotek A mulai jualnya jam 9, apotek B mulai jualnya jam berapa. Satu aplikasi? Iya, di satu aplikasi, atau dari juga pemerintah. Karena swasta ada juga, dari pemerintah enggak sih, lebih ke arah swasta yang bikinin gitu. Nah terus contohnya kalau di Korea itu kan bukan Google Map ya, tapi Naver Map. Nah si Naver Map-nya ini dia tambahin fiturnya itu, jadi memang udah ada mapnya dan mereka tambahin fiturnya itu gitu. Jadi kita tetap buka map yang sama, tapi kita bisa cari gitu di mana misalkan sisanya gitu. Jadi overall sih kalau aku bilang Korea menghadapi ini dengan serius teknologi yang bagus juga, gitu. Jadi kalau sekarang tuh di Indo masih baru himbauannya tuh pakai masker kain, karena masker si surgicalnya itu udah bener-bener susah banget di pasaran kalau menurut aku. Makanya si pemerintah mau nggak mau sekarang menghimbau kita tuh pakai masker kain. Jadi sekarang yang lucunya di Indo itu trennya orang-orang itu pada aji mumpung, Vita. Jadi aji mumpungnya adalah tiba-tiba orang jadi jualan masker, orang jadi jualan hand sanitizer, jualan alkohol, terus jualan masker kain sekarang, jualan APD juga. Kalau di Korea orang-orangnya kayak gitu nggak sih? Kayak ngambil aji mumpung gitu? Dimanapun aku rasa itu tergantung orangnya ya, pasti ada. Jadi memang ada, aku nonton di berita juga ada tuh yang ditangkap karena jual masker, tapi maskernya masker palsu, nggak sesuai sama grade-nya gitu loh. Ada juga banyak. Terus di internet misalkan kayak temen aku, dia cerita mamanya beli masker, udah beli, tapi dihubungin nggak bisa, terus nggak datang-datang barangnya. Nipu. Ada juga yang kayak gitu, nipu. Nah terus ada lagi yang misalkan temen aku, dia kan ini ya, di Korea kan banyak aplikasi online shopping ya. Nah contohnya misalkan dia beli nih, dia bayar satu boxnya itu harganya misalnya 30 ribuan misalkan 500 ribu deh gitu. Nah terus dia udah bayar,
tiba-tiba barangnya di-cancel pembelian dia. Terus pas dia refresh lagi, ternyata barangnya udah naik harganya 800.000. Tetep ya orang-orang tetep kayak gitu juga ya. Tetap ada, makanya tetap disitulah dimana pemerintah harus masuk kan intervensi. Iya benar. Supaya tetap sistemnya jalan gitu. Jadi makanya kalau untuk yang di apotek tadi aku bilang itu nggak gratis ya, tetap beli, cuma harganya minimal murah banget gitu dibandingin yang kalau kita beli online gitu. Jadi makanya tetap warga-warganya beli di apotek situ. Tapi kalau misalnya kayak di Indo kan dokter-dokter kita tuh sampai kekurangan APD, sampai bahkan nerima pasien nggak pakai glove, nggak pakai alat pelindung diri yang lengkap deh istilahnya gitu kan. Sampai kita juga kemarin aku sempat galang dana juga buat bantu donasiin juga makanan aja. Kadang-kadang mereka bilang ada yang curhat kayak sehari cuma bisa makan nasi sama kecap karena nggak ada makanan segala macem ya kan. Maksudnya sampai di level dimana kayaknya kita bener-bener nggak siap banget, nggak siap secara mental orangnya, nggak siap juga secara perlengkapan masker dan segala macamnya, dan juga nggak siap secara gimana ya, si orang-orangnya yang ngikutin peraturan yang baru gitu loh, sampai si dokter-dokter kita tuh kewalahan sampai harus nanganin pasien nggak pakai hand glove yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya bahaya banget kan, Fit. Sampai nanganin pasien tuh harus pakai jas hujan sampai yang kayak gitu gitu loh kalau misalnya di Indo. Kalau misalnya di Korea sampai kayak gitu nggak sih dokter-dokternya? Enggak. Jadi sebenarnya yang masalah APD ini aku bahkan nggak kepikiran sama sekali kalau bisa ada masalah kayak begitu. Karena di Korea sama sekali tuh nggak ada bahasan tentang itu gitu. Jadi kalau setahu aku si Korea ini pun pas tahun 2015 kan lumayan tuh yang kena pandemik MERS, tau nggak? Iya tahu. Nah aku baca sih katanya Korea di saat itu dia juga udah mulai rapiin sistemnya, karena dulu pas MERS itu mereka benar-benar nggak siap sama sekali gitu. Jadi mungkin dengan itu dia lebih siap pas lagi ngadepin yang pandemik sekarang ini gitu. Ya padahal kan sebenarnya Indo itu kan kenanya terakhiran banget, Fit. Maksudnya di mana negara-negara lain udah pada kena gitu loh, udah pada parah. Malah Menkes kita tuh yang kayak nyantai aja, udah nggak bakal nyampe ke sini, tenang aja. Sampai yang kayak begitu gitu loh. Dan doain aja, doa aja katanya. Masih sampai yang kayak nyepelein banget gitu. Itu yang bikin aku kesel sih sebenarnya sih. Yang bikin aku kesel banget tuh ya itu kayak kita tuh nggak benar-benar serius gitu loh. Sampai kalau lihat keadaan dunia sekarang, aku juga bingung sih, maksudnya untuk Cina sama Korea, mereka kan nggak ada pilihan ya, karena awal banget dan tiba-tiba. Tapi kalau misalnya untuk negara kayak Indonesia, terus Amerika, Italia, itu kan sebenarnya belakangan ya. Benar. Seharusnya mereka melihat keadaan, mereka udah boleh hati-hati lah gitu, atau udah mulai cari jalan gimana. Cuma ya memang begitu kali ya, kalau masalah belum di depan mata, belum cari. Kalau belum nyekek kayaknya belum kelimpungan, belum ketakutan kayaknya. Iya. Tapi kalau kita flashback lagi, berarti dulu itu Korea kenanya karena si anggota gereja Sun Junchi atau apa itu bukan sih awal mulanya banget, Fit? Awal mulanya banget adalah seseorang yang datang dari Wuhan. Oh. Itu pasien nomor 1. Pasien nomor 1 di Wuhan? Dia bukan. Jadi pasien nomor 1 di Korea itu adalah orang yang datang dari Wuhan. Oh, oke. Gitu. Nah, terus jadi tuh itu mulainya tuh ini pas setelah habis Chinese New Year. Mulai tuh ada pasien di Korea. Nah, pasien dari nomor 1 sampai nomor 30 itu tuh naiknya pelan-pelan banget. 1, 2, 3. Nah, tiba-tiba ada pasien nomor 31. Nah, si pasien nomor 31 ini adanya di kota namanya Daegu. Daegu itu sekitar 40 tempat saya jadi lupa. Pokoknya dia sekitar 2 jam 3 jaman dari Seoul. Terus abis itu si pasien nomor 31 ini dia ternyata adalah anggota gereja. Gitu. Nah, setelah jadi si nomor 31-nya ini uniknya adalah dia pun nggak datang ke rumah sakit yang aduh saya nggak enak badan, saya ada gejala mau tes, nggak begitu. Tapi dia ini ke rumah sakit karena dia mengalami kecelakaan lalu lintas. Oh gitu, jadi dia ke rumah sakit mau ketahuannya itu bukan karena alasannya karena pusing, karena nyesek atau apa enggak? Iya, bukan. Oh,
Jadi setelah dia pas lagi di opname, dia ada gejala-gejala nih. Dia bilang, aduh sesak napas, aduh nggak enak badan. Dan dokternya bilang, kayaknya lu nih ada gejalanya nih gitu. Terus disuruh tes kan. Dia nggak mau, sampai disuruh 2 atau 3 kali dipaksa suruh tes. Akhirnya dites lah terakhir. Nah bener lah dia positif. Nah setelah dia ketahuan positif ini, kan di Korea itu hebatnya gini loh, kalau ada yang positif langsung bener-bener dia di tracing. Di tracing. Siapa aja dia ketemunya. Iya. Jadi itu di tracing siapa aja ketemunya, kemana. Kalau dia nggak mau ngaku pun pakai sistem apa, GPS, sejarah kartu kredit, CCTV, semua bisa dilihat. Gitu. Jadi ini orang ternyata pas lagi sebelum dia ketahuan sakit, dia tuh ke gereja. Terus dia sempat Shincheonji nama gerejanya. Ya ampun ya, maafkan saya. Nah terus abis itu pas di yang gereja Shincheonji ini sebenarnya kan awalnya aku nggak tahu ya, nggak ngerti apaan sih Shincheonji gitu kan. Nah jadi di sesama netizen Korea itu mereka banyak tuh yang ngepost Shincheonji ini nih Saibi. Shincheonji tuh Saibi itu artinya cult itu aliran sesat. Iya. Gitu. Nah pertamanya aku mikir kan, ya udahlah kalau misalnya dia mau aliran sesat, ya udah apa itu kan saya kepilihan masing-masing ya, dia mau aliran sesat apa itu pilihan beragama masing-masing lah, nggak peduli gitu kan. Nah ternyata ada hubungannya. Kenapa kalau di aliran sesat si Shincheonji ini bisa bikin tambah bahaya? Karena kalau misalkan kalau ini kan Shincheonji itu gereja ya. Kalau gereja itu kan ada misa ya. Nah kalau si gereja Shincheonji ini dia cara misanya itu berbeda dengan gereja lain. Jadi contohnya dia duduk di lantai, terus deket banget sama depan belakang kanan kirinya. Jadi cuma kayak 1 meter gitu jaraknya, nggak nyampe. Makin gampang dong penularannya tuh. Nah setiap kali pasturnya ngomong 1 kalimat, jemaatnya semua bilang amin. Nah muncrat lagi kan tuh. Nah terus memang kan konsep dari agamanya sendiri kan ya mungkin ya aliran sesat gitu kan ya. Jadi ini mereka merahasiakan gitu loh. Mereka nggak mau jangan sampai gara-gara corona ini mereka jadi kayak ke-expose itu satu, atau seperti kayak disalahin gitu loh gara-gara gereja ini gitu. Jadi banyak tuh edaran yang mengatakan kalau ketuanya itu nyuruh semua jemaatnya pada bohong. Jadi pada ngasih tahu, gue nggak datang, gue nggak ikut misa bareng sama dia yang ngomong 31 itu. Jadi pada bohong semuanya. Terus banyak yang hilang jemaatnya dicari, kabur, nggak tahu kemana gitu. Nah makanya susah kan di tracingnya, karena itulah jadi banyak. Bayangin di dalam 2 minggu 14 hari dari angka Korea yang cuma 30-an tiba-tiba jadi 5.000-an. Waduh, itu gara-gara itulah ya. Gara-gara dia gitu. Mungkin karena jadinya nggak bisa di tracing, akhirnya nyebarin kemana-mana. Iya betul. Iya, dia nyebarin ke siapa. Nah siapa nyebarin kemana lagi kan nggak tahu kan. Jadi banyak nih yang contohnya ada 1 orang, papanya ini Shincheonji papanya. Nah anaknya baru lahir umur 40 hari kalau nggak salah, anaknya positif. Iya. Bayi. Banyak yang kayak gitu. Jadi banyak keluarga dari si anggota Shincheonji ini yang pada kena, karena kan mereka pada nggak tahu kan. Kadang kalau anggotanya sendiri, maksudnya misalnya saya mamanya nih, aku pun nggak tahu kalau anak aku itu Shincheonji gitu. Oh, benar-benar tertutup banget dong ya. Terkadang bahkan anggotanya sendiri, aku yang datang ke gereja itu, aku pun nggak tahu kalau aku ini Shincheonji. Karena mereka tuh nggak nyebut yang kayak misalnya kita ini Shincheonji, nggak kayak begitu. Mereka taunya kita gereja biasa, kita berbuat baik, tapi ada ajaran yang beda gitu. Oh, berarti mereka juga nggak declare juga dong ya? Nggak terbuka lah gitu. Jadi yang untuk pasien nomor 31 ini dia juga sempat bohong. Dia bilang dia cuma ke gereja, nggak kemana-mana. Ternyata pas lagi dicek pakai GPS sama pemerintahnya, ternyata ketahuan si orang ini pergi keluar ke kota lainnya. Gitu. Jadi
memang dari awal ini orang juga udah nggak ada niat untuk kooperatif ya kayaknya gitu. Nggak jujur. Jadi ya Korea gedenya lumayan bisa dibilang karena si Shin Cheon-ji ini. Jadi akhirnya pemerintah Seoul mereka menuntut Shin Cheon-ji karena mereka nyebabin banyak kematian gitu. Mereka dituntut sama pemerintah Seoul. Berarti dari 30-an jadi tiba-tiba 2 minggu kemudian jadi 5.000. Itu respon si masyarakatnya itu gimana? Pada panik, pada parno apa gimana? Kalau kayak aku tetap harus beraktivitas kan ya, tetap keluar setiap hari. Berarti Vita tetap kerja tiap hari? Aku tetap kerja, tapi pulang kerja tuh bener-bener pulang ke rumah. Tapi kerja kan di kantor juga, gitu kan, rame-rame. Iya. Pakai masker nggak di ruangannya? Itu tergantung kantornya sih. Ada temen aku yang pakai, kalau aku sih nggak pakai. Berarti nggak ada himbauan gitu ya? Himbauan ada, intinya tetap hati-hati, stay di rumah, jangan kemana-mana gitu istilahnya. Tapi istilahnya nggak ada pelarangan kayak harus tutup begini, nggak kayak gitu sih. Cuma belakangan yang terakhir ini minggu lalu ya, atau minggu lalu deh, pemerintah ngeluarin larangan untuk hiburan malam seperti karaoke, bar untuk tutup, nggak boleh beroperasi. Itu juga baru ya himbauannya ya? Baru, karena ada kasus juga kan, artis kayak K-pop idol gitu cowok, dia positif. Dan sebelum ketahuan positif, dia itu habis ke tempat hiburan malam. Dan katanya sih ketemu sama cewek gitulah. Dan ceweknya kalau nggak salah positif juga deh. Jadi makanya karena itu juga ditutup jadinya semuanya. Berarti tapi kalau misalnya kayak di Indo kan kita punya problem di mana kayak toko-toko pada sepi, usaha-usaha pada sepi, ya kan? Sampai yang kayak apalagi kayak travel agency itu juga hancur, usaha traveling hancur, hotel juga pada banyak yang tutup hancur, karyawan banyak yang kena PHK, ojol juga sekarang juga kayaknya mereka juga kayak tersiksa banget, kayak susah cari orderan karena banyak restoran, banyak tempat-tempat yang tutup, kantor-kantor diliburin, mungkin biasanya mereka dapat banyak orderan dari kantoran, sekarang juga jadi nggak bisa. Berarti kan kalau di Indo tuh baru sebulanan lebih, sebulan setengahan, tapi dampak ekonominya udah terasa banget. Kalau di Korea sampai kayak begitu nggak efeknya, Fit? Sama, terutama untuk yang di daerah turis seperti Myeongdong, itu udah mati banget ya, udah sepi banget. Biasanya kan tuh pinggir jalan waktu itu kan kita ke Myeongdong ya, yang nyari jajanan. Itu kan pinggir jalan penuh banget tuh, kayak street food gitu, snack gitu. Berarti nggak ada orang, sepi. Nggak ada yang jualan juga? Jualan ada, toko-toko buka, cuman pembeli nggak ada. Kan di situ kan banyak turis kan. Apalagi pas dari awal banget yang orang Cinanya, yang dari Cina kan memang agak dipersulit ya, walaupun nggak dilarang. Tapi memang yang dari Wuhan dilarang, tapi dari daerah lain belum dilarang. Tapi tetap aja nggak ada yang datang. Siapa yang mau traveling di saat seperti itu kan? Berarti kena dampak gitu juga ya? Pasti kena. Banyak kok toko-toko yang jadi pada tutup gitu, tetap semua sama gitu. Cuma ya mungkin kalau dari segi dampaknya nggak sebesar Indonesia. Kalau Indonesia itu kan bisa dibilang ekonominya perbedaannya kan jauh ya. Dari yang maksudnya kita di rumah bisa work from home sampai yang kalau nggak kerja nggak makan, itu kan beda banget kan ya di Indonesia jenjangnya. Tapi kalau di Korea sendiri nggak sampai yang begitu sih. Tetap ada yang kesulitan, cuma tidak seperti Indonesia gitu. Oke, Fit. Terus aku mau nanya lagi, kalau misalnya di Indo kan banyak banget artis-artis yang kayak bantu ngegalang dana, banyak juga yang kayak bikin konser dari rumah buat bantu galang dana, buat apakah itu buat APD, apakah itu buat sumbangan sembako. Kalau misalnya di Korea kan kita tahu nih, artis-artis Korea tuh pasti duitnya udah pada gila-gilaan, udah pada sukses banget, apalagi kayak BTS yang kayak mereka tuh udah go internasional banget, Blackpink kayak gitu-gitu. Mereka tuh apa sih yang mereka lakukan? Idol-idol Korea tuh ada nyumbang sesuatu kah? Ada menggalang dana kah? Kontribusi apa gitu untuk membantu corona ini? Kalau misalnya untuk nama-nama semuanya aku sih nggak hafal, tapi kayak misalkan nih ada Yoo Jae-suk yang main Running Man, itu udah pasti dia nyumbang. Yoo Jae-suk, tau nggak Yoo Jae-suk?
Mohon maaf banget. Aku nonton drakornya bangsa-bangsa kayak Endless Love, Winter Sonata, yang baru nonton tuh baru Chloe, Crash Landing on You, sama sekarang baru mau nonton Itaewon Class. Sisanya nggak nonton. Ya ampun, dulu mah Full House, nontonnya kayak gitu, Fit, yang jadul. Ya pokoknya artis-artis ternama pasti banyak yang nyumbang. Udah gitu, contohnya aku kasih yang unik aja deh. Kalau yang nyumbang duit kan udah biasa ya. Kalau misalnya ada lagi artis So Jisoo, tahu nggak So Jisoo? Tahu, itu Winter Sonata bukan sih? Yang Winter Sonata juga? Bukan. What Happened in Bali? Bali? Iya, tahu, yang dia ujung-ujungnya mati apa gimana? Apa ceweknya? Iya, betul. Itu ganteng banget. Betul. Nah, kalau contohnya kayak dia itu baru aja married. Salah fokus ya. Iya. Gagal fokus langsung kita tuh. Dia itu baru aja married, tapi dia bilang sama semua media, kita cuma married tanda tangan doang. Tapi instead of kayak wedding party, duitnya dia sumbangin gitu. Nah, terus contohnya lagi misalkan Rain, tahu Rain nggak? Tahu. Rain tahu dong. Tahu. Yang main Full House. Tahu. Nah, si Rain ini kan ada istri namanya Kim Tae-hee kan. Dia couple kan. Nah, dia ini kan banyak gedung ya. Gedungnya dia sewa-sewain gitu. Nah, dia untuk meringankan bebannya, semuanya dikasih cuma 50% dari harga sewanya gitu. Karena emang sepi penjualan di gedung dia itu. Iya, semua sepi kan, kena dampak gitu. Jadi kan sebenarnya yang menderita itu mereka tetap harus bayar rent, betul, tapi nggak ada pemasukan itu. Jadi mereka meringankan lah beban. Itu pula yang aku warung recehku juga seperti itu. Semua tutup karena ngeri juga, Fit. Kalaupun buka satu nggak mau bohong, emang omset juga turun. Kalaupun buka juga kayaknya agak tinggi banget kan. Karena kan ngeri interaksi sama terlalu banyak orang gitu loh. Kalau di perjalanan sih mungkin mereka bawa motor pribadi nyampe ya udah gitu loh. Tapi kan kalau udah sama customer, ada interaksi lagi sama customer, ada ojol atau ada yang take away kan ada interaksi lagi. Dan kita kan amit-amit ya, tapi kan kita nggak pernah tahu gitu loh. Bahkan kan corona ini kan kita bisa positif tanpa merasakan gejala apa-apa kan. Nah itu sih yang bikin ngeri. Pilih aman aja deh. Betul. Oh, satu lagi nih. Ya. Ada satu lagi yang di Korea yang bisa dibanggain. Kalau di negara lain sama di Indonesia ada namanya panic buying ya. Iya. Tapi kalau di Indo Korea sama sekali nggak ada. Isu. Oh, nggak ada? Nggak ada. Nggak ada tiba-tiba belanja beras banyak gitu? Nggak ada sama sekali di supermarket, nggak ada yang kayak gitu, makanan banyak. Oh. Jadi di Korea itu salah satu alasannya adalah online shopping itu sangat mudah dan banyak gitu stoknya. Jadi mereka nggak panic buying di nggak di restoran lagi, nggak panic buying di supermarket, tapi mereka beli aja online. Memang ada peningkatan pembelian di online gitu. Jadi ya tetap nyaman-nyaman aja. Jadi pas awal-awal aku juga takut dong, aduh nih kalau misalnya ada apa-apa kan kita sendiri ya. Iya. Terus maksudnya kita nggak bisa keluar. Aku juga agak mikir apa aku harus beli ya gitu. Terus temen aku juga kayak beli dulu, ayo beli beras ini simpen beras dulu apa. Terus aku lihat-lihat aman di sini, beneran nggak ada namanya panic buying. Indomie bahkan juga di gitu. Enggak, banyak. Beneran sayuran apa buah semua banyak. Terus online juga nggak habis-habis, maksudnya kayak ada terus gitu online. Jadi makanya bisa dibilang di sini kalau untuk orang yang introvert ya, yang memang demen di rumah, nyantai aja sih, semua sama aja. Semua sama aja, nggak ada perubahan ya? Nggak ada. Tapi yang aku lucu gini, beberapa orang kan yang tinggal di Korea, entah apakah dia sekolah, apakah dia emang kerja di sono gitu loh. Pasti kan orang Indo yang di Korea, keluarganya juga pasti pada khawatir kan, apalagi tadinya Korea nomor 2 gitu. Akhirnya alhasil banyak orang Indo yang di Korea itu semua pada pulang kampung ke Indo. Contoh salah satunya si Rufus, dia juga ikutan pulang ke Cianjur, ya kan? Kenapa Vita nggak pulang? Kalau aku ada tanggung jawab kan di sini, harus kerja kan. Terus aku sebenarnya juga mikir kan, di sini serem juga nih pas awal-awal tahu orangnya banyak yang kena, kan kita juga takut ya. Iya betul. Cuma pas setelah ngomong lagi ke tempat kerja juga, kalau pulang masalahnya ini kan sesuatu yang kita nggak tahu endingnya kapan. Betul. Kalau misalkan bisa
misalnya nih aku mau pulang, terus pulang nih misalkan, nekat gitu ya pulang. Mau sampai kapan aku di Indonesia? Nggak tahu juga kan jawabannya. Berarti ya kalau mau ya sekalian liburan selamanya keluar. Benar. For good lah ya gitu ya. Iya, karena memang keadaan seperti ini dari pihak kita yang maksudnya misalnya karyawannya gitu, ya kita kepengennya aman kan. Pulanglah ke rumah kita yang aman gitu. Tapi balik lagi kalau dipikir dari segi dari bos atau perusahaannya, ya mau sampai kapan gitu kan? Karena ini kan sesuatu yang nggak ada ending gitu. Benar. Jadi ya udahlah ya. Akhirnya galau juga akhirnya ya udah deh jalanin aja. Cuma ya memang setelah dipikir lagi ya untung juga sih nggak pulang. Benar. Karena sekarang yang lagi parah justru di Indo dengan penanganannya yang kayak gitu. Di Indonesia tuh ibaratnya nih ya lagi jalan-jalan tapi gelap gitu. Tiba-tiba ada jurang lagi jatuh gitu. Soalnya di Indonesia agak maksudnya aku kan bandinginnya sama Korea ya. Iya. Korea tuh salah satu yang bisa dibanggainnya adalah transparansinya. Benar, itu sih, aku sih terus terang aku bukan yang ngejelekin pemerintah kita, pasti pemerintah kita juga udah berusaha sebaik mungkin lah ya, cuman memang yang aku sayangkan adalah data sih, transparansi data, karena kayak sekarang di Indo itu jumlah meninggal belum nyampe 1.000 ya kan, tapi kenaikan orang meninggal di bulan Februari kemarin atau Maret April aku lupa, datanya itu udah naik 1.000 lah, berarti itu gimana? Apakah itu emang keburu mati sebelum dites? Apakah yang dites itu nggak bener-bener dikasih tahu semuanya berapa? Apakah karena kelamaan nunggu dites akhirnya tuh orang udah mati duluan? Apa gimana gitu loh? Itu kan sebenarnya mendingan dikasih tahu blak-blakan kita tuh aslinya berapa, kegampar bonyok, tapi kita sadar gitu loh. Oke deh, gue harus lebih aware, gue harus lebih gini. Orangnya akhirnya pada melek gitu loh, Fit, daripada sekarang kita kayak santuy aja. Karena kemarin aku baru nge-share itu ada video bukan bapak-bapak sih, sekerumunan orang di Manado, mereka lagi asik di pantai dan pas dibubarin tuh pada nggak seneng. Udah gitu masih bilang pantai itu buat nyembuhin, justru pantai itu obat dari segala penyakit. Jadinya kan kayak gimana ya, siap-siap aja ini tuh mau sampai kapan? Apalagi kayak contohnya kayak aku ya, Fit. Maksudnya aku juga ada usaha, aku punya karyawan, aku harus nanggung gaji karyawan, apalagi bentar lagi juga mau THR-an. Ya aku juga mesti gimana gitu loh. Kalau nggak ada pemasukan, aku ya harus bagaimana? Jangankan aku yang ibaratnya, maksudnya masih ada dibantu dengan sosial media lah, bisa bantu di sosmed promosi barang aku sendiri. Tapi buat usaha-usaha UKM kecil yang bahkan mereka nggak punya akses untuk bantu promosi di sosmed, itu bagaimana gitu loh? Mau sampai kapan juga kita begini kan? Betul. Gitu. Ngomong kasarnya, Korea aja nih yang hebat banget. Dia mulai dari Februari awal sampai April, berarti udah 2 bulan kan? Ya. Dia, ini yang hebat banget aja nih Korea sama Cina nih ya. Udah 2 bulan, Cina berarti mungkin udah 4 bulanan Cina kan? Ini aja nggak kelar-kelar buat Cina dan Korea. Belum selesai. Bayangin Indonesia yang warganya begitu, populasinya begitu luas, berkepulauan ya kan? Dan banyak yang masih bandel. Nah, kira-kira sendiri aja kapan bisa kelar? Dan banyak yang misalnya akses privilege ke informasi-informasi, banyak yang nggak tereduket juga dengan informasi-informasi itu gitu kan ya. Nah kalau di Korea sendiri tuh bagusnya misalkan nih ada yang kena nih ya, dia sampai ada mapnya, ini orang habis kemana aja. Jadi ketahuan, kita benar-benar kita bisa tahu. Bisa. Jadi misalnya nih pasien apa, garisnya warna apa, bisa dilihat complicated banget. Ini mereka habis kemana aja. Jadi kita sebagai warga pun kita bisa hati-hati gitu. Paling enggak, maksudnya jangan mau ke daerah situ gitu. Bahkan misalkan nih bisa ada SMS masuk nih. Kan kalau Korea ini ya pakai SMS gitu, selalu tiap hari bisa beberapa kali, banyak banget. Dia ngasih tahu nih pasien segini dan segini positif. Mereka habis makan di restoran ini, akan diadakan disinfeksi apa sih? Ya itulah, bersihin. Ya. Tiba-tiba akan dibersihin gitu. Nah, ingat nggak kalau waktu itu mungkin pas lagi ke Myeongdong ada satu gedung Lotte Duty Free. Lotte Duty Free. Itu dia dalam sehari itu padahal omsetnya tuh bisa miliaran. Dia tutup 3 hari karena ada yang positif belanja di situ 1 jam. Gila. Megang apaan aja tuh?
megang Indomie nggak jadi megang ini nggak jadi Makanya di Korea ya nggak bandingin, cuman buat aku yang ngerasain sendiri bangga banget lah, karena warganya pun percaya gitu, kayak Singapura aja gitu, kayak sebagai warga kita percaya sama pemerintahnya. Jadi ya udah gitu. Berarti kalau dari Vita deh yang udah ngerasain di Korea penanganannya kayak gimana? Kalau terus kan Vita juga selalu update ya akan berita-berita di Indo ataupun di luar negeri soal si COVID ini. By the way guys, kalian harus follow IG-nya Miss Dese. Harus follow karena dia bener-bener update terus tiap hari. Kadang-kadang juga ada update games receh gak jelas juga, ya kan? Tangkep apalah, hitung-hitungan. Pokoknya kalian follow dia di saat kita lagi di rumah aja butuh hiburan, boleh follow biar juga tetap selalu tersuplai dengan informasi terbuka matanya. Gitu, ya kan? Tapi jangan santuy. Jangan santuy, betul. Tapi kalau dari Vita sendiri kira-kira menurut Vita di Indo bisa sampai kapan? Ya, kita prediksi orang awam aja, orang-orang sotoy aja. Ya kalau misalnya Korea aja, negara yang begitu hebat nanganinnya bisa sampai 2 bulan gak kelar. Di Indonesia menurut aku ya mungkin kalau Juni-Juli udah selesai aja udah terima kasih banget. Karena walaupun negara kita sendiri kita bisa atasin, ada yang namanya gelombang kedua. Gelombang kedua itu bisa datang dari luar negeri, orang datang. Seperti sekarang nih di Korea, ini udah gelombang kedua. Jadi untuk yang di dalamnya sendiri sebenarnya tuh udah baik, tapi orang-orang yang datang dari luar, maksudnya orang dari luar tuh bukannya artinya bule gitu, bukan ya, tapi kayak misalkan orang Korea yang dia dari luar, dia balik ke negaranya. Nah mereka ini yang bawa virusnya dari luar. Jadi kemarin ada yang menarik juga, ada satu mahasiswa ya, pokoknya dia sekolah di Amerika. Dia sekolah dari Amerika, terus dia pulang ke Korea. Dia sebenarnya tuh udah nggak enak badan, tapi dia malah jalan-jalan coba ke Jeju sama mamanya dan sama teman-temannya. Pulang dari Jeju, dia tes, ternyata dia positif. Bayangin, dia udah jalan-jalan ke Jeju, di pulau udah jalan-jalan semuanya, itu satu pulau Jeju, semua yang dia kunjungin sampai disinfektan juga. Pulau Jeju tuntut dia 1,3 M. Wow. Oh bisa nuntut gitu ya kalau di Korea tuh ya bisa nuntut gitu? Bisa. Terus dia harus bayar dong? Lagi dituntut, jadi masih proses gitu. Wah gila. Karena dia istilahnya membahayakan kan. Sebenarnya dia tahu dia nggak enak badan dan harusnya kan dia maksudnya kayak apa sih, karantina. Sadar diri lah, apalagi dia dari luar negeri kan. Iya. Sekarang di Korea pokoknya mereka udah nggak main-main. Yang datang dari luar harus karantina 14 hari. Kalau misalkan melanggar, langsung kalau foreigner dideportasi. Indonesia udah ada yang dideportasi. Kalau nggak bisa dipenjara. Ada orang Korea yang udah ditangkap. Jadi mereka benar-benar serius. Nah untuk Indonesia sendiri, ya bisa nggak seserius ini gitu. Dan misalkan sampai didenda misalkan. Yang didenda itu kan belum tentu punya duit ya. Didenda pun dia nggak punya duit, ya dia juga bodo amat gitu kali ya. Benar. Dia pasang badan kan kalau nggak bayar, gue pasang badan, lu mau tangkap gue gitu. Iya. Nah jadi sebisa mungkin memang Indonesia pokoknya jangan terlalu santuy. Nomor 1 waspada, biar ngerti, biar takut dulu gitu. Kalau misalnya nggak takut, masih keluar, ya itu sih serem sih. Makanya aku karena juga bener-bener kan seneng juga, karena kan kemarin kan kita dapat data juga ya dari pemerintah bahwasannya jumlah PDP tuh berapa sih, jumlah ODP tuh berapa sih, ternyata udah ratusan ribu, malah kalau di jumlah udah 150.000 kalau semuanya itu positif. Itu juga yang ketahuan, yang kedeteksi, yang ketrace. Kalau yang enggak kita lebih nggak tahu lagi kan angkanya berapa. Betul. Kalau aku sih sebenarnya punya kenapa kita? Enggak, untuk Indonesia kan kalau di Korea sendiri dia mampu untuk ngetes sehari 20.000. Betul. Sehari loh, dalam sehari. Dan hasilnya itu keluar 5 jam kemudian diteleponin, Anda positif atau negatif. Nah, makanya untuk Indonesia pas minggu lalu atau 2 minggu yang lalu ya, aku baca dia kapasitasnya masih sehari cuma 200. Jadi angka yang kecil itu di Indonesia, makanya kalau aku lihat di list daftar ranking ya, Indonesia itu di antara 36 sampai 39, di situ aja maju mundur terus. Iya. Dan naik. Gak ada kenaikan itu kali, Fit. Gak ada kenaikan kapasitas ngetes kali ya. Nah, tapi memang Indonesia baru beli alat kan dari Korea.
alat PCR gitu untuk ngetes. Nah, semoga dengan adanya alat-alat PCR ini, apalagi juga Pak Ridwan Kamil juga baru beli juga buat di Bandung ya kalau nggak salah. Juga keren. Nah, iya. Nah, di Indonesia, Jakarta juga baru beli kan PCR. Nah, itu semoga dengan adanya itu ya, bener-bener kapasitas ngetesnya tuh meningkat. Kalau meningkat, makin banyak yang dites, hasilnya makin cepat. Supaya intinya secepat mungkin tuh bukan ditangkap ya, istilahnya di karantina lah yang kena, karena semakin cepat supaya nggak semakin eksponensial gitu kan, karena kan satu orang bisa eksponensial ke berapa orang kan ya Pak. Betul, itu yang ngerinya begitu. Bercabang-cabang itu banyak ya. Betul. Dan di Indonesia itu banyak banget daerah yang satu tempat tinggal satu daerah gitu ya, seperti agak kampung gitu kan, orangnya rumahnya padat banget. Itu kalau misalnya satu kena, nah itu sih aku khawatir banget ya, bisa semuanya kena gitu. Jadi ya secepat mungkin lah dites gitu semuanya. Memang Indo emang agak-agak bom waktu ya, agak-agak serem juga sih sebenarnya. Cuman aku punya satu last question nih, Fit, yang ibaratnya ada di pikiran dari kemarin yang bikin takut juga adalah aku baca beberapa artikel, beberapa juga dari story-nya Vita, Miss Bitse itu. Aku lihat ada artikel yang menyebutkan orang yang sudah positif corona sekarang trennya beberapa positif lagi corona untuk kedua kalinya. Kayak gimana tuh? Nah, jadi untuk yang ini memang benar terjadi. Jadi ibaratnya ada satu orang, dia tes positif, dia udah di treatment sembuh negatif, tapi ternyata nggak berapa lama kemudian dia mulai gejalanya lagi, demam dan lain-lain, dan dites positif lagi, jadi positif negatif positif. Nah, ini kemungkinannya ada dua. Yang pertama disebutnya relapse. Relapse itu artinya kambuh lagi istilahnya. Kambuh lagi ini bisa diakibatkan oleh si virusnya ini sebenarnya udah di treatment, tapi dia sebenarnya nggak mati, dia survive. Nggak tuntas. Tapi yang namanya alat untuk ngetes itu ada jumlah minimal yang harus ada supaya bisa kedeteksi, benar nggak? Benar. Jadi kalau untuk PCR sendiri, PCR itu alat buat memperbanyak DNA si virusnya ya. Nah, untuk si PCR-nya ini, untuk deteksi ada positifnya, harus minimal ada 3.000 kopi DNA-nya, 3.000. Nah, jadi kalau misalkan satu manusia ini yang pernah terdeteksi positif, ternyata dia udah agak sembuh, virusnya berkurang di bawah 3.000, nampaklah seperti negatif, ya kan? Nah, dianggaplah oke, sembuh gitu. Ternyata pas dia udah nggak treatment, virusnya kan memperbanyak lagi dong. Nah, di saat itulah nampak positif lagi, seakan-akan terinfeksi lagi gitu. Padahal sebenarnya dalam diri dia memang sudah ada, cuma jumlahnya terlalu sedikit untuk dideteksi gitu. Nah, itu yang nomor 1. Nah, untuk yang nomor 2 namanya reinfeksi. Jadi benar-benar udah sembuh total, dalam tubuhnya udah tidak ada, tapi dia pergi keluar lagi dan ada dari orang lain, dia kena lagi. Itu namanya reinfection. Nah, untuk gimana mekanismenya, untuk seperti apa kok bisa ada udah antibody. Nah, ini adalah hal-hal yang saintis sendiri, researcher masih cari tahu, karena si coronavirus ini kan namanya juga novel coronavirus ya, jadi masih baru. Jadi masih belum banyak yang diketahui tentang karakteristik si virus ini. Itulah yang makanya istilahnya kita ngejar waktu adu cepat sama cari vaksinnya itu, untuk tahu karakteristiknya juga kan, karena virus itu kan gampang mutasi gitu. Karena kalau misalnya bisa keinfeksi 2 kali, berarti social distancing itu, maksudnya kan kita gini, kemarin dihimbau untuk social distancing agar nggak banyak yang kena kan. Kalaupun yang kena, nanti kan dia virusnya udah yang kena, berarti imun dia makin sedikit yang kena, akhirnya dia hilang kan gitu. Tapi ternyata kalau yang kena pertama itu kena, habis itu dia sembuh, dia tidak imun, dia bisa kena lagi, berarti gawat dong, Fit. Ya, itu kalau yang tadi Mary bilang itu namanya herd immunity. Jadi di beberapa negara Eropa, di mana ya, aku lupa negara, New Zealand ya, Jerman ya, Jerman ya, istilahnya mereka nggak ada, aku lupa, pokoknya istilahnya mereka biarin warganya keluar, ya udah saling nularin. Nanti lama-lama juga si virusnya saking udah nggak ada yang bisa diinfeksiin yang baru, jadi semuanya udah pada imun gitu kan. Nah, itu sebenarnya secara teori bisa terjadi, tapi virus itu
dia punya genetika material itu RNA bukan DNA. RNA itu cepet banget dia mutasinya. Jadi kalau misalnya dia bisa mutasi, itu bisa infeksi lagi gitu. Karena kan sesuatu yang baru lagi kan, tubuh kita nggak tahu itu apa antibodinya gitu. Jadi makanya memang si virus ini kita benar-benar ini deh, researcher memang benar-benar berusaha banget cari vaksinnya karena memang susah banget gitu. Karena nggak misalnya dia ciptain vaksin A belum. Nah betul. Nggak kelar-kelar juga kalau makanya aduh cepet lah kita ibaratnya. Betul. Ya. Jadi kan ada tuh istilah flatten the curve ya kan. Tahu nggak yang istilah itu? Nah, untuk flatten the curve itu juga penting. Tapi ada juga yang harus increase the line. Increase the line tuh jadi kapasitas untuk rumah sakit kita mampu menangani lebih banyak pasien dengan cara efisien gitu. Jadi karena kita nggak tahu kapan vaksin ini bakal terjadi, kita juga tetap harus rumah sakit kita semakin efisien gitu untuk menangani semuanya. Jangan sampai kehabisan kayak misalnya Amerika, Italia, Ekuador. Sampai Ekuador itu kan mayatnya aja udah sampai di jalanan gitu kan. Nah jangan sampai kayak begitu. Rumah sakit kita harus mampu untuk meningkatkan efisiensinya gitu. Sambil menunggu adanya vaksin gitu. Betul. Ya kita sama-sama berharap ibaratnya semoga ini semua cepet-cepet beres. Biar kita juga bisa balik lagi, sosialisasi lagi, ya kan Fit? Karena kalau sekarang kan kayak nggak ketemu teman-teman, nggak ketemu keluarga, ya kan? Bahkan kayak rumah mamaku, tetanggaan aja kita kalau ketemuan seberang-seberang, satu di jalan, satu di rumah gitu, kayak hai lo ngapain? Kita juga takut gitu kan? Nggak bisa salaman sama orang, mau ngambil pesanan dari Gojek atau dari misalnya JNE paket gitu, kita harus semprot dulu gitu kan, kayak udah parno banget kayak gitu, semua semprot, bentar-bentar semprot, bentar-bentar cuci tangan, bentar-bentar mandi, abis dari luar mandi, bawaannya kan udah kayak gitu kan. Ini pasti panjang nih vlognya nih kita nih. Tapi kan kontennya bermakna, informatif. Betul, informatif sambil ngasih tauin orang juga ya. Siapa tahu kan bisa jadi kayak Korea kan. Tapi agak sulit. Karena orang-orangnya aja udah beda. Fit, karakternya tapi beda. Betul, tapi sejujurnya Indonesia itu masih mending dibandingkan seperti Filipina, tau nggak? Filipina tuh lebih parah lagi. Jadi sebenarnya Indonesia ya walaupun belum sampai, susah lah ya untuk sampai Korea. Cuma kalau aku lihat dibandingin negara Southeast Asian lainnya, Indonesia masih oke lah. Masih oke ya. Filipina kan dia udah lockdown ya Fit ya? Nah itu salah satunya, dia lockdown tapi nggak dipikirin mateng. Nggak siap, itu masalah gitu. Sama alat nanti dulu. Alat tesnya kurang di Filipina. Nah itu juga yang gawat tuh yang kayak begitu. Oke, berarti kita udah ngobrol-ngobrol sama Aunty Vita. Thank you Aunty Vita, thank you dong Aunty Vita. Kasih heart dulu ya Mama. Heart dulu ke Aunty Vita. Heart dulu. Tonton kok heartnya kecil banget kayak gitu. Kayak gini dong. Vita, thank you banget waktunya udah ngeluangin waktu buat ngobrol sambil dirusuhin sama bocil-bocil ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan corona ini segera berlalu dari muka bumi ini agar kita anak-anak ini bisa bersekolah lagi dan saya bisa ya ampun Mas Om nggak bisa diem banget. Oke, semoga coronanya bisa selesai biar dua bocil ini bisa sekolah lagi, Mami bisa santai-santai lagi di rumah, ya kan? Siapa tahu ini masih pagi, masih malam deh. Tuh kan dia udah sampai lupa pagi sama malam sih, karena setiap hari di rumah dan keluar rumah. Iya. Nggak buka jendela ya? Ya udah, Vita, thank you banget buat ngobrol-ngobrolnya. Aunty Uncle yang pengen tanya-tanya lagi bisa tanya di kolom komentar, dan yang pengen tahu update tentang corona di Indo, di Korea dan di seluruh dunia bisa follow IG-nya Aunty Vita. Ini Mami kasih tahu IG-nya ini. Nah, kita sampai di sini dulu vlognya ya. Thank you Aunty Uncle yang udah nonton. Bye bye. Komen Subscribe. Oke.